Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai hamba Allah yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Hari demi hari kita lalui, harus kita tingkatkan amal soleh, kurangi maksiat, tinggalkan dosa. Mulia, bahagia dunia dan akhirat. Makanya ada orang yang targetnya hanya dunia, perut dan di bawah perut. Nauzubillah min dzalik. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Padahal orang beriman targetnya dunia akhirat, bahagia deh. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Indosatku yang kali ini disiarkan dari Masjid Al-Amanah Baranang Siang Bogor. Kita akan mengangkat tema berkaitan dengan tujuan hidup manusia. Insya Allah tema ini akan disampaikan oleh guru-guru kita yang telah hadir bersama kita, Ustadz Hilmi Firdausi dan Ustadz Syahid Kutub. Dan seperti biasa sebagai bahan diskusi kita, tanya jawab kita, kami undang Anda pemirsa yang ada di rumah yang sedang menyaksikan acara ini untuk mengirimkan segala permasalahan, pertanyaan-pertanyaan Anda melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag tujuan hidup manusia. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita muliakan gurunda kita yang mulia Al-Ustadz Hilmi Firdausi dan juga Ustadz Agung, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup manusia sudah diungkapkan tadi. Tidak lain dan tidak bukan adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan hidup manusia ibadah. Dari tidur ke tidur lagi ibadah. Makanya kita mengenal ada ibadah seumur hidup. Bapak Ibu, apa ibadah seumur hidup? Minimal bagi mereka yang mampu sekali ibadah haji. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua dimudahkan haji dan umrah. Ikutin doanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini baru saya dengar ini. Kok doanya tersenyum? Ya, itu doa apa Bapak Ibu? Doa makan. Sabar dulu Bu ya, karena kita sering disuruh cuci tangan terus ya. Kapan makannya? Jadi doanya Allahumma inna nas'aluka fursatan lil haji wal umrah. Mudah-mudahan yang hadir jamaah semua TV One di mana saja berada diberikan kesempatan oleh Allah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada ibadah tahunan. Salat Id, salat Idul Adha, Idul Fitri, kemudian ibadah bulanan. Ayamul Bid 13, 14, 15 di bulan Hijriah, puasa sunnah. Ada ibadah pekanan, yaitu ibadah sholat Jumat berjamaah bagi yang laki-laki.
Kalau laki-laki sering sholatnya di rumah, itu namanya laki-laki solehah. Laki-laki KW dia, pakaiin jilbab. Kecuali kondisi lagi pandemi dahsyatnya luar biasa. Kemudian ada ibadah, namanya ibadah harian, sholat 5 waktu. Bahkan ada yang sunnah, duhanya. Kemudian juga sholat malamnya, tahajudnya, qiyamul lailnya. Bahkan ada ibadah jam, menit, detik, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha kulla ahyani. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, haji, kemudian puasa, salat, zakat dan seterusnya, tidak lain dan tidak bukan agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, imtithalu awamirillah wajtinabi nawahi, menjaga mata kita karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah seluruhnya kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah semuanya tinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian kita melakukan aktivitas ibadah. Ada ibadah mahdhah yang wajib, yang sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun sunnah nabinya. Kemudian kita silaturahim, kemudian kita menikah, kemudian kita baca Quran, semua kita lakukan karena Allah sesuai dengan tuntunan Nabi, maka bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai hamba Allah yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Hari demi hari kita lalui, harus kita tingkatkan amal soleh, kurangi maksiat, tinggalkan dosa. Mulia, bahagia dunia dan akhirat. Makanya ada orang yang targetnya hanya dunia, perut dan di bawah perut. Nauzubillah min dzalik. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Padahal orang beriman targetnya dunia akhirat, bahagia dia. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian selanjutnya tugas kita di muka bumi selain ibadah, kemudian menjadi khalifah di muka bumi, menjadi hamba Allah yang bertakwa, pemimpin di antara orang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apakah kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia? Afa hasibtum annama khalaqnakum abathau wa annakum ilaina la turja'un. Kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu beriman saja kemudian tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita diuji oleh Allah. Waktu ini sangat singkat berlalu. Allah jalankan kita dari alam arwah, kemudian ke alam rahim, kemudian ke alam dunia yang sebentar lagi kita akan tinggalkan alam dunia ini. Sudahkah amal kita banyak? Sudahkah kita mempersiapkan amal sebanyak-banyaknya untuk hari tanpa akhir di dunia? Khalidina fiha abadi akhirat. Ya Allah Subhanahu wa taala, kita siapkan amal soleh kita sebanyak-banyaknya di dunia. Mudah-mudahan amal ibadah kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah kita bernilai ibadah manakala kita melafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Menusaku yang mengangkat tema tentang tujuan hidup manusia. Dan sekali lagi terima kasih bagi Anda yang telah mengirimkan pertanyaan melalui Instagram. Kita akan segera jawab pertanyaan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Amri. Silakan. Ustadz Syahid Kutub, momentum yang paling efektif kita mengupdate atau mengevaluasi tujuan hidup kita. Ini juga perlu, kalau pengalaman pribadi, saya mendapat kalau ada musibah kematian, di situ saya merenung. Itu salah satu contoh. Tapi juga banyak momentum-momentum yang lain yang menurut saya paling efektif.
Kemudian juga konsep tujuan hidup kita, apakah kita samakan baku mutunya yang seperti yang ada di organisasi perusahaan, supaya bisa dievaluasi. Itu saja masalah. Ya, Ustadz Kutub berkaitan dengan masalah evaluasi tujuan hidup tadi, silakan. Baik, terima kasih Bapak, luar biasa pertanyaannya. Jadi kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu hisabakum. Hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada mutabaah yaumiyah, kita evaluasi harian. Apalagi usia kita naik. Usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisaran 60 sampai 70 tahun. A'maru min ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu zalik. Yang lebih daripada 60-70 tahun nggak banyak. Nggak banyak. Jadi usia yang 70 tahun siap-siap tahun depan ya. Namanya usia nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau kebalikannya, saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Tapi kalau dilihat dari fisik mungkin saya duluan. Takziah ke rumah Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sehat walafiat, panjang umur. Jadi tanda-tanda kita udah kelihatan. Apalagi kalau udah sampai usia 40 tahun, ayah bunda, itu jangan main-main lagi ketaatannya kepada Allah. Kadang-kadang ada ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu sini ya. Saya belum mau haji karena belum ada panggilan. Betul nggak? Ada yang kayak gitu belum? Belum siap, belum merasa dipanggil. Siapa yang belum manggil? Malaikat Israel ya. Ada kesempatan segera tunaikan haji. Jangan lama-lama, Bu. Ayah bunda udah daftar haji belum? Belum. Mau haji naik apa? Odong-odong. Kan nggak mungkin. Harus dipersiapkan dari sekarang. Kemudian kalau usia udah 40 tahun, taat kepada Allah, sudah jangan main-main. Insya Allah kalau istiqamah, sebagaimana dalam surat Fussilat ayat 30, orang yang beriman, kemudian istiqamah di jalan Allah, insya Allah husnul khatimah. Itu jangan main-main lagi, masih dosa, usia 50-60, padahal sudah bau surga ya, bau surga ayah bunda. Jadi kita evaluasi setiap saat. Apalagi zaman sekarang, anak-anak, remaja, dewasa, tua, nggak ada yang tahu umurnya kapan sekarang. Apalagi pandemi yang luar biasa, mudah-mudahan segera berakhir. Jadi kita setiap hari evaluasi amal kita, dibalas oleh Allah seberat sekecil apapun, baik ataupun kejahatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka evaluasi setiap hari. Nah, berkaitan dengan masalah evaluasi, ketika kita mengevaluasi, kita tentu saja membutuhkan parameter, panduan. Nah, ini panduan seperti apa? Apakah kita mengevaluasi diri kita sendiri, mengatakan kita bagus, jelek? Nah, ini parameternya kita tentu saja membutuhkan orang lain, atau seperti apa, Ustaz? Baik, jadi ini luar biasa Ustadz Agung ini, ya. Jadi bagaimana evaluasi kita? Yang tahu kita siapa sih? Yang paling tahu kita siapa? Jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ya'lamuna ma taf'alun. Siapakah ini? Dalam surah Al-Infitar. Para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala kiraman katibin. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Raqib atid mencatat amal ibadah kita. Enggak ada rahasia antara kita dengan dia. Tapi malaikat enggak memvonis kita. Wah, ini kayaknya banyak dosa, neraka nih muka-mukanya nih. Dia enggak ada urusan. Masalah hasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Maha tahu? Allah. Kedua malaikatnya. Kemudian siapa lagi? Diri kita. Mohon maaf nih ya, sama seperti bajai pada saat belok kanan yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahu helikopter darat ya? Kalau ibu-ibu sennya kiri, beloknya ibu yang jawab tuh ya, ke kanan. Matiinnya di garasi. Ya memang begitu ibu-ibu, sabar aja, tapi bukan ibu-ibu sini, sanan dikit ya. Jadi kita bagaimana taunya? Selebihnya pasangan hidup kita. Makanya ayah bunda saya bawa anak saya yang pertama supaya dia lihat aktivitas orang tuanya, datang ke majelis ilmu, kemudian mendengarkan tausiah, terus menjadi teladan dan sebagainya. Dia lihat apa yang dilakukan orang tuanya. Yang menjadi saksi siapa? Suaminya tahu istrinya, istrinya tahu suaminya. Betul nggak Bapak Ibu? Kemudian anak-anaknya, ayah bunda pernah tanya nggak ke istrinya atau ke suaminya, bagaimana ibunya, bagaimana bapaknya? Tanya nggak? Tanya kepada anaknya, pernah nggak bagaimana sosok ayahnya, baik nggak, teladan nggak dalam kebaikan, atau banyak dosa nggak? Kalau saya menyampaikan ke anak saya, boleh ditanya nanti, saya apa yang saya lakukan kebaikan, silahkan tiru,
Tapi kalau dosa khilaf namanya manusia, jangan sekali-kali tiru. Tidak ada ketaatan kepada siapapun selain Allah dan Rasulnya selama mengajak kepada maksiatan. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Hardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, saya mau bertanya, ada 2 pertanyaan juga. Yang pertama, bagaimana cara kita dalam mensinergikan tujuan hidup untuk ibadah dan sebagai khalifah? Serta yang kedua, bagaimana cara mengatasi ujian dan cobaan dalam mencapai tujuan hidup. Silakan pertanyaan berikutnya, Ustadz Said Qutub. Ya, jadi saya tambahkan masalah kaitannya dengan tujuan hidup manusia. Selain kita beribadah kepada Allah, Az-Zariyat ayat 56. Kemudian yang kedua adalah menjadi khalifah, Al-Baqarah ayat 30. Satu lagi adalah kita sebagai da'i. Surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Apapun profesi kita, apakah kita sebagai dokter, insinyur, supir, apapun profesi kita, tapi kita menyeru kepada kebaikan, ajak orang lain untuk taat kepada Allah. Makanya dalam surat At-Tahrim ada 12 ayat, jantungnya ada di ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitannya dengan musibah yang tadi juga awalnya ditanya, apa yang menyebabkan datang musibah? Karena dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dosa kita. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Allah tidak melakukan kezaliman, diharamkan dirinya untuk melakukan kezaliman kepada hambanya. Jadi siapa yang zalim itu? Kita sendiri. Dan diantara Allah sayang kepada hambanya, bayangkan Allah sayang kepada kita, may yuridillah yusib minhu. Allah sayang kepada hambanya, Allah uji hambanya itu. Makanya kita berdoa kepada Allah agar Allah kuatkan kita dengan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Karena Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Diuji dengan ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, anak dan sebagainya. Kabarkan kabar gembira kepada orang yang beriman. Di saat diuji oleh Allah, mereka bersabar. Diberikan salam penghormatan, salawat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi orang beriman itu mustahil tidak ada ujian, pasti ada ujian. Tapi karena keimanannya, ketakwaannya kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Sabar di saat diuji, bahagia, bersyukur saat Allah memberikan nikmat. Itulah para nabi, para rasul, para sahabat, para aulia. Wallahu a'lam. Senang sekali saya Indah Kirana kembali menjumpai Anda di Damai Indonesiaku. Kali ini saya sedang berada di Villa Duta Bogor dan saat ini saya sudah bersama Ustadz Said Qutub. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, ini saya mau nanya sedikit nih, sebenarnya tujuan hidup manusia ini sebenarnya apa sih Pak Ustadz? Jadi tujuan kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Oke, sebenarnya simpel ya Pak Ustadz, tapi kadang-kadang nih namanya manusia nih banyak sekali nggak puasnya. Kadang-kadang yang dikejar itu dunianya dulu Pak Ustadz, itu gimana? Ya, jadi memang kita harus bukan hanya dunia tapi juga akhiratnya kita tempuh. Kemudian juga jangan sampai lupa kita menjaga kondisi tubuh kita agar senantiasa sehat. Itu yang dianjurkan oleh Nabi. Oh, jadi boleh memelihara kesehatan, menjaga tubuh kita begitu ya Pak Ustadz ya? Betul. Nah, kalau misalnya bicara tentang kesehatan nih ya pemirsa di rumah, saya sih udah nggak khawatir lagi. Kenapa?
Kenapa? Karena saya sudah minum susu steril setiap hari Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi susu steril yang sempat viral itu loh Pak Ustadz. Oh iya ya. Iya kan? Itu harganya bukan mahal dan sulit ya dicari ya. Itu dia, tapi tenang aja Pak Ustadz, karena yang saya minum adalah susu steril 7 kurma. Susu steril 7 kurma ini banyak sekali manfaatnya. Bayangkan ya, susu steril aja udah bagus banget khasiatnya, ditambah lagi nih Pak Ustadz, ada khasiat kurmanya. Jadi double manfaat, double sehatnya insya Allah. Gimana, mau dicoba aja Pak Ustadz? Boleh, boleh. Ini luar biasa ya. Kita Oke, coba kita ya. minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Pak Ustadz? Masya Allah, tabarakallah, nikmat sekali. Rasanya beda, nggak bikin enak ini ya. Dan ini ada manisnya juga ya Pak Betul, Ustadz ya. betul. Rasa Nikmat kurmanya itu berasa sekali. Alhamdulillah. Berarti cocok ya Pak Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana? Mau jadi diborong untuk keluarga dan anak-anak Ya di ini rumah? cocok ini untuk dibuat stok di rumah ya, buat anak-anak bahkan sampai orang tua, ini cocok sekali insya Ya, Allah. alhamdulillah. Berarti pemirsa dan juga Pak Ustadz, jangan lupa ya diminum susu steril 7 kurma setiap hari, karena ini khasiatnya double pemirsa ya. Susu steril 7 kurma ini merupakan kasta tertinggi dari susu steril. Susu steril 7 kurma enak, double manfaat, dan gak pakai halal. Luar biasa. Baik, terima kasih pemirsa. Terima kasih. Selanjutnya kita persilakan pertanyaan berikutnya akan disampaikan dari bagian ibu-ibu sekarang. Ibu Betty, silakan Bunda. Sudah menyala mic-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh melihat tujuan hidup begitu ya. Tujuan hidup dalam skala kecil saja, dalam skala keluarga ya. Oh ya, dalam skala keluarga saja gitu, karena ada tujuan hidup individu, anak orang demi orang, ada tujuan hidup keluarga, dan kemudian nanti akhirnya kan juga akan mengerucut menjadi tujuan hidup tuh menjadi satu lagi. Seharusnya bahwa semua tujuan hidupnya tentunya kalau kita bicara dalam skala ini, bagaimana kita bisa menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah itu. Tetapi dalam perjuangan di tengah-tengah ini, di mana kita sedang tadi ini baru bicara keluarga, belum lagi bicara negara, gitu kan, belum lagi bicara RT, bicara RW dan sebagainya negara. Nah, sekarang ini saya sependapat dengan Ustadz tadi, Ustadz Hilmi, bahwa dunia belantara seperti sekarang ini justru di kota yang besar seperti kita ini, yang ini membuat miris begitu Ustadz ya, miris. Saya sendiri, saya sudah nenek, bukan ibu lagi, saya sudah nenek, di mana anak-anak sudah lebih pintar daripada saya gitu kan, lebih bergaul daripada saya. Pengetahuan mengenai tujuan hidup ini menjadi tidak bisa dijadikan satu seolah-olah gitu. Nah, lalu tugas saya sebagai orang tua bagaimana ingin menyatukan ini dalam kondisi di mana saya pun juga mungkin terbatas begitu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih. Ustadz Said Kutub mungkin bisa menjawab. Silakan. Baik, jadi kita juga harus memperdalam ilmu. Jadi kata Al-Imam Al-Ghazali, ini berlaku buat kita semua. An-nasu kulluhum halka illal alimun. Semua manusia itu merugi kecuali mereka yang mempunyai ilmu. Wal alimun kulluhum halka illal amilun. Dan orang berilmu pun merugi kecuali dia mengamalkan ilmunya. Wal amilun kulluhum halka illal mukhlisun. Orang berilmu lalu mengamalkan ilmunya masih rugi kecuali mereka yang ikhlas menjalankannya. Dan ikhlas pun wal mukhlisun khatar azim, dalam bahaya yang besar, harus dijaga sampai husnul khotimah. Makanya dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sebelum kita mengajarkan kepada anak-anak kita menjadi teladan dahulu. Para nabi, para rasul sangat mulia, para sahabat contohkan dulu teladan terbaik.
Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imamul Mursalin, Khataman Nabiyyin, luar biasa keteladanannya, diabadikan di dalam Al-Quran, dan Allah memuji ciptaannya sendiri. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Orang tua yang saleh, belum tentu anaknya soleh, itu belum tentu, nggak ada jaminan, apalagi orang tuanya maksiat dan dosa. Naudzubillah min dzalik. Di dalam Quran dijelaskan tentang keluarga, bagaimana ada suami yang soleh, istri yang tidak taat kepada Allah. Nabi Lut, Nabi Nuh alaihissalam, innahu laisa min ahlik. Kemudian juga ada suami yang tidak taat kepada Allah, istrinya taat kepada Allah, Fir'aun. Kemudian dengan Aisyah, ini luar biasa, manusia itu diberikan potensi dua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kefasikan dan ketakwaan. Ini kita nggak ada jaminan kita pasti masuk surga, nggak ada. Tapi makanya kita berdoa kepada Allah, Allah agar istiqomahkan kita hingga husnul khatimah. Nggak ada jaminan. Tapi yang terbaik adalah Abul Anbiya, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, suami saleh, istri yang salehah, lahir generasi Qur'ani yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi teladan. Justru anak harus lebih hebat daripada orang tuanya. Itulah generasi Quran. Bagaimana Imran, satu-satunya keluarga, Ali Imran, menjadi salah satu surat. Ali Imran, keluarga yang saleh, melahirkan anaknya lebih hebat daripada orang tuanya, Maryam. Kemudian lebih hebat lagi cucunya, Nabi Isa alaihissalam, wa rafi'uka ilayya, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat dahsyat. Jadi jangan sampai anak kita lebih buruk daripada kita, harus lebih hebat daripada kita, keilmuannya, ketakwaannya, kesolehannya. Didik anak kita, jangan main-main dalam mendidik anak-anak kita. Makanya kita doa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bukan sekedar pemimpin, tapi memimpin orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang bertakwa, menjadi pemimpin dan sebagai dai, penyeru kepada kebaikan. Nahnu du'at qabla likulli syai'. Kita adalah penyeru kebaikan apapun profesi kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan Besaku. Kita akan lanjutkan lagi di segmentasi tanya jawab. Berikutnya pertanyaan akan disampaikan oleh Ibu Heni. Silakan, Bunda. Terima kasih pertanyaan waktu yang diberikan kepada saya. Kami sebagai nenek, bagaimana kiat-kiat kita itu sebagai orang tua menghadapi pembelajaran sekolah-sekolah zaman sekarang online itu. Nah, sedangkan masa pandemi ini Pak, sedangkan neneknya itu gaptek Pak. Jadi bagaimana caranya kiat-kiat untuk mendekati pada cucu-cucu atau anak-anak. Anak-anak mungkin saya sudah tidak punya anak kecil. Nah, bagaimana Pak untuk kiat-kiatnya untuk karena setelah sekolah itu dia langsung main game atau apa. Saya kira itu Pak. Terima kasih Ibu Heni. Ustadz Said Kutub, menarik sekali ini, nenek-nenek cerdas ini. Baik Bunda, luar biasa. Jadi masalah Bunda itu sama dengan masalah kebanyakan kita. Jangankan orang tuanya, gurunya ya puyeng itu. Saya punya background pendidikan juga, kemudian juga punya sekolah juga, saya gabung di kampus juga, di Pascasarjana juga, kita mengalami. Bahkan guru besar, profesor itu kan usianya juga lumayan banyak ya, di atas 50 mungkin 60. Jadi ada kewajiban dosen juga harus mengupdate dirinya sendiri. Harus mengikuti pembelajaran terus zaman sekarang. Nah, baik orang tua, ini kan kalau masalah itu anak itu satu gurunya, kemudian bagaimana gurunya, itu udah ada pembahasan pasti dari sekolah, pemerintah dan sebagainya, kemudian juga kampus-kampus, udah dibahas bagaimana strategi kita yang 1 sampai 2 tahun belakangan ini melalui aplikasi, betul nggak? Online, secara online. Kemudian yang kedua, orang tuanya juga harus mengupdate diri. Kalaupun misalnya kita ada kesulitan, mohon diajarkan oleh saudara, tetangga, guru, private dan sebagainya, atau ada pendampingan Bunda. Jadi kita diajarkan, memang mau nggak mau kita belajar, memaksakan diri untuk belajar, kondisinya seperti ini. Bahkan sekarang mungkin pintaran anak kita, cucu kita mungkin dikelabui, kita habis belajar tadi, padahal dia nge-game. Itu dia bisa aktif, bisa 2-3 itu, pembicaraan bisa 4, belajar dia belajar, tapi di halaman berikutnya teman-temannya semua diajak ngobrol. Dia jago sambil main game, betah itu lama. Bisa seharian juga bisa dia. Seminggu bahagia, dia luar biasa. Itu anak kita. Jadi kita
harus mengupgrade diri, baik orang tuanya atau neneknya, kakeknya, gurunya, dosennya, semua. Kita juga harus membiasakan kondisi seperti ini. Jadi ada pendampingan, ada pengajaran dan sebagainya, supaya kitanya juga harus meningkat, Bunda. Kalau enggak, nanti dia nenek nggak asik nih, masih nenek nggak ngerti sih saya belajar gimana. Nah, kondisi kayak gitu kan mungkin ditemukan ya, Bunda ya. Jadi kira-kira gitu, kita juga harus belajar bagaimana gurunya supaya menyenangkan. Anak-anak tuh bosan di depan aplikasi ya, online dan sebagainya. Supaya betah bagaimana? Ah, ini tanggung jawab sekolahnya. Kemudian bagaimana supaya sukses? Didampingi orang tuanya. Dia harus mendampingi orang tua kepada anak-anaknya saat dia belajar. Bagaimana? Sekarang memang kita dipusingkan, bayarnya mungkin full ya. Kemudian jadi ada kerjaan nih orang tua. Bapak Ibu mungkin sering membantu dalam pekerjaan rumahnya, betul nggak? PR-nya dan sebagainya, betul kan? Jadi kita dipusingkan. Tadi mau nggak mau seperti itu. Justru pandemi seperti ini, di antara nilai syukurnya adalah kita dekat dengan anak dan kita tahu apa yang dipelajari oleh anak kita. Kira-kira begitu. Demikian pemirsa Damai Nusaku untuk hari ini, dan akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Nusaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita hamba Allah yang terbaik, bertakwa, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pemimpin yang terbaik dan juga menjadikan kita juru dakwah terbaik untuk keluarga dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalalika wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wal qarana wa min sayil asqam. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar was suyuf al mukhtalifa wasyada'id wal mihana wal fitan wat ta'un ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina 'adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.